karena di keluarga tuh ada wajib militer. Oke. Jadi setiap anak itu Oke. harus bisa main piano. Wah, gimana cara main alat ini? Cuman tiup sedot. Iya sih, bener sih emang tiup sedot Bikin aja. Coca-Cola.
Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Alvin Wiryanata. Dan di samping gue ada Rega Dauna. Halo. Pemain harmonika yang keren banget. Oke. Makasih, Mas. Oke, jadi gue akan ngobrol bareng dia. Mudah-mudahan dengan obrolan kita, gue juga terinspirasi, dapat manfaat. Lu pasti pada terinspirasi juga, dapat manfaatnya juga dari obrolan kita. Oke, langsung aja ya. Iya, langsung aja. Oke. Kenapa harmonika? Wah, ini sebenarnya kasusnya sama kayak Indra sih nih. Kayak bang, dipaksa juga sama bokap. Kayak yang pasti pernah nonton juga kan, jauh nonton waktu itu. Iya, dipaksa, oke. sama, semuanya sama. Ya, Oke. semuanya apa berawal dari apa karena nggak bisa main alat ini terus suka. Oke. Jadi nyambungnya pada ke anaknya gitu. Oke. Terus sekarang lo jatuh cinta nggak sama nih alat sekarang nih? Nah, ini uniknya nih. Emang gue pertama kali kayak event main musik ya. Oke. Tadi gue biasa aja. Pertama kali biasa aja? Biasa aja. Oke. Tapi gue seneng, maksudnya tapi biasa aja, bukan di kadar yang suka banget. Ya, kayak cuman seru ya denger musik. Kayak liatin bokap, tuh Indra latihan. Dulu gue belum main tuh, itu kayak sekitar gue umur 3 tahun lah. Oke. Gue 4 baru biasa. Karena di keluarga tuh ada wajib militer. Oke. Jadi setiap anak itu harus bisa main piano. Harus bisa main piano. Oke. Terutama yang kalau yang cowok kayak itu mesti lebih dari bisa. Mesti lebih dari bisa. Iya kan ada kakak cewek terus ada di cewek. Nah, kalau yang cewek tuh kayak udah bisa aja. Oke. Nah, terus katanya pas pertama kali gue main piano itu diajarin, itu pertama gue suka ini dulu. Bokap ngeliat gue, oh ini anak nih ada bakat nih katanya. Gue kan anak kecil yang apa sih? Sampai sekarangnya gue kayak masih nggak percaya ada bakat apa enggak sih sebenarnya. Sampai sekarang Nggak kayak gue ngerasa iya gue latihan keras. Nah oke, abis itu lanjut gue di piano mulai tuh. Nah gue pertama jatuh cinta sama musik itu sebenarnya waktu gue main harmonika. Jadi karena gue capek banget nih dipaksa mulu kan. Jadi gue latihan tuh dipaksa dan sebagainya. Terus gue akhirnya gue lupa tuh umur kayak sekitar 3 SMP itu gue ditunjukin sama Zulham pertama. Sama Zulham drummer. Gue lu tau gak pemain harmonika nih? Dulu tuh gue belum terlalu suka tuh Stillman sebelumnya. Jadi ada main anak muda, lebih muda lah pokoknya dari tuh Stillman. Namanya Grégoire Mare, gue tau. Grégoire Mare. Nah, botak ya kalau nggak salah. Iya yang botak. Oke. Terus gue dari situ baru ngerasa kayak, main harmonika bisa gini ya. Yang gue taunya tadi ya tua kan tuh Stillman, ya paling Stevie Wonder, pop kayak oh ternyata ini kan. Dari awal suka itu. Akhirnya baru gue berlanjut terus sampai latihan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu latihan berapa lama tuh untuk itu? Gue otodidak sih ya. Sebenarnya termasuk terbilang lama banget. Gue tuh nyentuh harmonika tuh umur 10 tahun. Sekarang udah sekitar 13 tahun. Gue baru bisa sampai yang sekarang soalnya nggak ada gurunya di sini. Satu hari itu latihan tuh berapa lama tuh lo? Dulu ya? Oh iya nggak ada gurunya ya? Nggak ada guru ya? Nggak ada sama sekali. Waduh, edan. Nggak ada sama sekali. Itu gue dulu, kalau masih pertama latihan, kalau masih pertama perkenalan, sebenarnya hitungnya lama sih, gue nggak ngitung sih. Ada 4 jam gitu? Oh lebih. Dulu cara latihan gue nggak pernah yang kayak bisa kayak orang sekolah gitu jam 7 sampai jam 1 nggak pernah gitu. Gue biasanya latihannya malah kayak dicicil. Saya 7 sampai jam 8 terus gue istirahat. Terus gue main lagi tapi sampai nggak ngitung sampai gue tidur. Buset. Terus lu kalau nggak belajar tekniknya gitu gimana? Maksudnya nggak ada yang ngajarin lu? Nah ini uniknya nih bokap. Pah gimana cara main alat ini? Cuman tiup sedot. Iya sih bener sih emang tiup sedot aja. Cola. Iya pertama juga kayak oke. Ya kalau nggak dicari aja di YouTube kata bokap. Oke. Tuh gue umur 10 tahun kan kayak YouTube aja kayak oke. Gue situ sempat mikir. Bokap cuma sama mikir gini. Ya kalau lu bisa piano, lu pasti bisa main alat musik apa aja. Dan gue setuju. Betul memang gitu. Ya lu cari aja jalannya sendiri kan. Pokoknya gue cuma dibilang, pokoknya gue kasih tahu cara basicnya cuma tiup sedot. Oke, gitu aja. Terus kalau kayak gini, udah terus akhirnya gue dikasih lah buku piano, walaupun tetap buku anak-anak, tetap susah karena gue belum bisa niup waktu itu belum bisa niup yang proper kayak satu note gitu. Pasti yang bersih gitu yang ya. Yang bersih gitu. Ya kayak gitu.
Gila juga ya, waduh. Ini dari sekian tamu gue, ini paling edan ini. Kenapa gue bilang edan? Satu, belajar sendiri. Yang kedua, kayak tadi hasilnya, kan kita lihat hasilnya kan begitu kan orang ngeliat buset. Ini edan banget. Terus, lu sekarang udah bisa berapa lagu standar tuh, untuk main gitu? Main standar? Main standar. Ya banyak sih. 200, 300. 200 harusnya ada. 200 ada ya? Ada. Main lagu standar ya? Standard. Sekarang patokan lu lagu standar nih sekarang nih ya? Oke, lagu pop juga banyak banget ya? Lagu pop, gue jarang main pop, tapi mungkin kalau ya misalnya kayak lagu-lagu yang misalnya top 40 gitu pasti tahu sih melodinya, kan tinggal transpose dari sini ke alat dong. Oke, jadi untuk lagu pop sendiri beda nggak cara mainnya dengan lagu jazz gitu? Maksudnya beda approach-nya nggak untuk harmonika? Pasti beda lah. Pasti beda dari ya? cara niupnya, phrasing-nya udah pasti beda kan. Oke. Attitude mainnya. Oke. Pada pasti beda semua sih. Tapi gini ya, gue secara orang di luar dari lingkungan lo, gue nilai ya memang ada buah-buah dari kasus pemaksaan itu. Lu sekarang cuman lu doang nih. Apa? Yang harmonik. Iya sih. Iya kadang ada banyak juga tuh yang Lu nggak ada saingannya lagi. Nobody. Nggak ada. Di Indonesia ya terus nggak ada. Di luar juga jarang yang bagus. Yang bagus coba lu sebut juga 1, 2, 3. Ya sih di luar juga Jarang. jarang. Ada bagusnya, tinggal mungkin kalau menurut gue tinggal lu mesti buat program kali. Maksudnya kayak program kayak gini gitu kan. Jadi ada orang nggak ada loh. Ada juga ada, tapi nggak enak. Ya nggak kayak lo gini, nggak. Jauh. Iya, maksudnya sekarang kan udah kayak gini kan udah bisa dijual, bro. Ini kan bisa dijual begini. Maksudnya udah bisa dijual, terus nggak ada yang punya. Ibarat kata lu restoran, lu sekarang udah kaya banget. Bener gak? Gila loh. Iya sih. Pianis berapa banyak pianis? Banyak, kita aja yang angkatan gue aja. Oh, ada banyak. Banyak banget. Ada banyak banget. Memang kita kan keunikan kita, tapi tetap banyak. Lu siapa ya? Gak ada. Kalau lo buat kayak workshop aja, kalau lo buat kayak, lu berani nggak buat workshop gitu? Nggak berani lo ya? Gue pernah ditawarin tawarin murid sama bokap nih, ada apa yang mau belajar. Terus gue pertama ya udah deh karena nyobain kan. Oke. Cuma gue bakal tahu karena gue bukan orang sekolahan nih. Pasti gue belajarin dulu karena gue belum pernah ngajar. Pasti ngajarin hal yang pernah gue alamin. Ya yang ya udah yang gue pernah kerjain nih. Oke. Gue belum pernah nyari metodenya. Oke. Pertama itu ya udah pasti gue udah tahu hasilnya, pasti ini kesusahan. Iya pasti, dan gue juga mengakui pasti kesusahan. Karena pun gue juga nggak ada guru, nggak tahu cara. Gue lebih baik disuruh ngajarin main piano. Jauh lebih gampang. Karena gue pernah belajar maksudnya di sekolah musik piano juga. Dibandingkan harmonika, gimana ya caranya? Sampai sekarang pun juga pernah buat nama Mas Dion gitar. Pernah bikin workshop juga kan sama dia. Workshop harmonika. Ya dari situ gue mulai ngerti sih. Kayak nyata untuk lebih gampang lah, bahasa lebih manusia yang kurang belum terlalu ngerti. Kan sebetulnya kalau menurut gue approach-nya kan bisa banyak, bisa kayak gini loh. Misalnya nggak mesti kelas harmonika kan kelas improvisasi kan bisa. Lu kan punya approach improvisasi kan tadi, dan lu gimana improvisasinya, approach-nya apa? Kan bisa gitu. Kalau di jazz ini kan kayak dokter. Jadi kita ngelihat jagoannya siapa. Ya kan? Terus gue mau belajar sama dia gitu kan. Maksudnya bisa aja kan approach improvisasi, lu ngajar by harmonika. Jadi ya gila men. Banyak hal yang bisa lu lakukan men. Karena cuma satu, the only one. Lu gak ada saingannya siapapun. Ada juga gak mungkin yang kayak lu sekarang. Di luar negeri pun sama. Ya kan? Ada satu di Korea, gue pernah tag lu kalau gak salah. Tahu. Sering lihat. Tuh Eden mampus. Itu gila, tekniknya gila banget sih. Emang gue pernah nanya, emang dia main klasik. Oh dia main klasik? Main klasik. Oh dia main gitu klasik gitu? Main klasik. Eden. Oke, kayak presisi banget. Itu presisi banget itu. Ya gua agak bingung aja gitu gimana cara dia untuk yang bawah, daerah bawah terus daerah atas, gila ya gimana bisa tepat gitu ya? Itu aja gue latihan kayak gitu aja kan gue nggak proper. Dia tuh kalau Korea tau aku tuh ada masalah. Emang ada sekolahnya. Gitu. Emang kayak Singapura pun ada. Guru ada? Iya. Banyak. Tapi jujur aja gue ketemu cuma seorang tuh tadi. Yang dia doang. Iya kan? Gak ada saingannya. Lu bener-bener gak ada saingannya. Dan gila nih,
lu juga pernah main sama Incognito kan tuh kan? Wah, maksudnya gue yakin Incognito punya mata sama kayak gue. Gue yakin karena memang lu nggak ada saingan. Mungkin kali ya. Udah pasti udah dengan level begitu nggak ada saingannya. What the? Maksudnya lu kalau lu berani ya sebetulnya kan kayak bukannya gini ya, bukannya gue mau merendahkan kurikulum sekolah musik. Orang yang sekolah musik pun belum tentu main asik kok. Jadi kita juga nggak usah terlalu apa ya? Ya buat aja kurikulum. Lu buat kurikulum bagaimana pengalaman lu, basicnya bagaimana, sambil jalan kan lu bisa evaluasi terus dong. Oh enak kan stepnya begini. Iya kan? Nah itu sih yang gue rasain waktu gue 11 tahun ngulik harmonika. Gue jadi kayak jadi iya gue ada ngerasa untuk pembuktian sih. Kayak pembuktian. Kan gue dulu kan emang karena gue juga kuliah ada faktor lain. Pertama juga karena sibuk ini. Terus gue mikir kayak teman-teman gue yang gelar gitu. Ya gue cuman mikirnya kayak kadang lu untuk menjadi lebih pinter atau menjadi sesuatu di bidang lu itu nggak mesti sekolah, cuma butuh niat dan nyari aja tahu hal yang lu pengen cari tahu. Betul. That's it, itu doang. Iya. Tama yang terakhir lu mesti pede. Itu sih itu benar. Itu terakhir tuh harus pede. Makanya lu mesti punya X factor sebetulnya kan. Iya benar. Itu lu mesti pede. Lu nggak boleh ngerasa bahwa even abang lu aja trompet sekarang banyak kan? Banyak. Iya kan? Sekarang banyak. Gue kenal enak cuma dia. Iya sekarang banyak. Banyak sekarang nih. Ada ya kan? Lu nggak ada lu. Bener-bener. Nanti gue baru berapa minggu lalu udah mikir, gue bikin forum aja. Maksudnya gue ngajarin secara ya udah nggak apa-apa gratis. Soalnya menurut gue ilmu yang gue dapat juga gratis. Iya, maksudnya tetap aja kalau lu buat gratis gitu ya. Totalitas kerja lu pasti beda deh. Kalau seandainya lu misalnya ya kan? Alasan gue nggak mau ngajar tuh ada lagi. Seenggaknya gue nggak mau jadi tanggung jawab ya. Gimana? Lu nggak mau? Gini, aku ngajar Mas Alvin. Oke. Itu buat aku ada pressure untuk tanggung jawab. Kayak kok Mas nggak bisa tuh pressure banget buat aku. Karena aku orangnya yang kayak gitu, yang kayak ngerjain sesuatu, kan Mas Alvin harus bisa. Oke. Jadi itu pressure. Kalau event gratis pun aku juga ada tanggung jawab, cuma nggak seberat itu. Oke. Yang event yang nanya pun pasti bukan orang-orang yang kayak iseng mau nanya, harus yang serius pasti. Iya betul, benar. Setuju gue. Kita jadi bisa menyotir. Iya kayak betul. Tapi begini, itu kan sejalan dengan pengalaman nggak? Jadi iya sih. Gue dulu ngajar juga gitu. Bahkan semua orang yang mau ngepop gue jadiin jazz semuanya. Iya beneran. Improv broken chord. Mas ini aku gak pernah denger ini. Pokoknya belajar broken chord. Ini segala. Lama-lama seiring berjalan waktu lu akan santai bro. Iya sih. Santai. Karena satu pada masa pandemi sekarang begini memang gak ada panggung. Tapi terus terang aja. Selama viewer di IG pada saat lu main masih besar, artinya banyak orang suka kok musik. Benar nggak? Bener banget. Bener nggak? Lu coba tampilin yang jelek aja, orang pasti view-nya banyak musik. Kalau musik ya, musik sama bugil. Itu jangan ditanya yang lain. Cuma dua ada, sisanya nggak ada. Jadi coba lu liatin aja. Ya paling menarik karena musik itu orang bisa nikmati kan. Tapi ya makanya menurut gue lu bisa gali, bisa gila banget tuh. Memang lu bener tadi lu bilang pressure bener, jadi tanggung jawab betul. Tapi seiring waktu lu jalanin semua, gue rasa enggak, lu akan lebih santai kok. Dalam arti begini, suatu saat lu akan ngalamin bahwa oke, ini bagian gue gitu. Bagaimanapun lu nggak bisa ngerubah semua orang bro. Pasti. Nggak bisa. Jadi baik aja susah, apalagi jadi pinter. Ini enggak? Iya. Gila lu. Oh ya, ceritain dong pengalaman yang di itu tuh, yang di lu ikut Idol kan ya? Lu enggak ya, ini Got Talent. Enggak, Indonesia Mencari Bakat. Oh, Indonesia Mencari Bakatnya iya. Indonesia Got Talent kan? Beda tuh. Oh, beda lagi. Beda program tuh. Oke. Coba gimana? Maksudnya nih teman-teman pasti tahu nih sebetulnya nih. Gimana maksudnya kok kenapa gue bisa ikut gitu ya? Iya, kenapa lu bisa ikut gitu? Maksudnya lu ada angin apa lu bisa ikut? Ya biasa, bokap lagi. Itu tuh semuanya cuma karena bokap udah ikut aja. Oh, oke. Iseng-iseng berhadiah, gak masuk juga. Gak masalah. Gak masalah. Tapi kan gue sebelumnya ya bocoran aja nih. Iya, gue udah kenal si Om Adi MS ya, sebelum masuk itu gue udah main bareng gitu dari kelas 2 kan. Bokap gak apa-apa lah, ikut aja, iseng. Mayan ya, yang gak bisa dipungkirin pamor kan. Pamor, betul. Ya, itu gak bisa dipungkirin pamor. Jadi naik harga lo kan nanti kan kemana-mana.
Yoi. Udah nggak 50 lagi. Terus ya udah habis itu kayak bokap bilang ya udah, terus gue pikir juga kan kayak tadinya sempat agak gengsi nih. Oh, gue udah main sama DMS, ngapain gue sekarang dijurin Om Adi nih? Ngerti gak kayak? Oke. Masih umur berapa itu gue? SMA, ya masih ada lah yang kayak ngapain gue mesti ikut gituan. Tadinya. Terus gue pikir-pikir lagi. Oh iya nih, Pamur nih. Bener nih, lumayan kali nyobain jadi orang terkenal tadi gitu. Ya maksudnya kalau di jazz kan ini kalangan gitu. Ini kan jadi komersil banget kan Indonesia. Betul. Oke lah, cobain aja. Ya udah, sampai akhirnya juara 2. Sebenarnya tadi nggak ngarep juara 2. Emang tadi awalnya kayak masuk nyari pengalaman. Oh gila, gini ya main industri. Ya tapi alhamdulillah malah dikasih sesuatu yang kayak juara 2. Ya udahlah, alhamdulillah. Malah udah mau pulang, malah kok pas 5 besar tuh mau pulang kayak aduh nggak kuat ya di karantina. Soalnya lumayan waktu karantina tidur, juga ya? Karantina. Tidurnya lumayan bukan nggak diatur. Kayak pulang jam 2 terus besoknya udah harus rehearsal. Wah, ada yang kayak langsung kayak bilang kayaknya harus pulang aja ini, keluarnya nggak apa-apa deh 5 besar. udah males sebenarnya. Kayak udah capek banget, kayak udah meriang berapa kali, udah sempat sakit, udah hampir mau tipes itu. Oke, gila. Terus lu mainin lagu pop juga? Pop. Oh, di sana pop. Kalau sana bener pop, harus pop. Lu mau pop mah udah katam lah, gila lu. Ya kalau yang apa kayak lagu Dewa, nah aman lah itu. Buat gombal-gombalin mah. Sangat lah, lu gila lu. Sangat lah, gue yang ngebayangin gila lu mainin lagu gitu gimana? Pokoknya mermata lah itu ya. Terus apa yang mau jam 2-in? Maksudnya ngapain aja? Syuting kan buat iklan, buat ya kayak gitulah, buat kepentingan gitu. Oke. Gila juga ya. Tapi lu sadar gak sih sebetulnya bokap lu itu lihat dari segi bisnisnya semua gitu. Maksudnya bagus banget tuh buat lu. Jadi lu jadi nggak terlalu apa ya? Ya ada ngirinya juga gua. Berharap dipaksa juga ya. Bukan ke situnya sih gua, cuman ada ngirinya begini loh. Jadi lu tuh sekarang jalan lu juga nggak belok-belok kan? Maksud gua gini, bokap lu sediain karpet gitu loh buat lu jalan ke pintu sukses di dunia yang dia udah gelutin. Ya sekarang kan dia nggak mungkin dorong lu di dunia di luar dari apa yang dia gelutin. Dia nggak tahu. Enggak. Bener kan? Yang dia gelutin itu, dan dia mau anak-anaknya juga bisa berhasil kan? Asik. Dan dia ngelihat sisi lebih keren menurut gue nih ya, kacamata orang luar ya. Menurut gue lebih kerennya lagi dia bisa ngelihat bahwa ini alat musik langka juga nih. Lu harus bisa begini nih. Bahkan jangan kalau piano bayangin aja, bro. Gila, ribuan lah itu. Iya, ribuan memang yang main enak nggak banyak. Cuman pianis ribuan lah. Ribuan banyak banget. Lu satu. Katakanlah yang terpencil di Indonesia yang paling jago, gue nggak tahu siapa itu, katakanlah ada, mungkin nggak tahu deh kumaha. Cuman gue rasa sih yang kayak lu sekarang sih nggak ada. Gue rasa ya, gue nggak nemu yang namanya harmonika Indonesia terus ketemu siapa gitu. Jarang ya. Yang jago gitu, yang solo kayak tadi gitu ya. Gila, nggak ada men. Ya kan, maksudnya lu dari segi bisnis kalau kacamata gue bisa gila. Ini bisa buat apa aja. Terus anyway, apa yang lo mau buat ke depan? Pengen buat generasi baru sih buat main harmonika. Generasi baru kenapa? Kenapa nggak lo hajar aja lu? Maksudnya? Iya, guanya juga pastinya. Tapi maksudnya kayak tujuan utama gue baru kepikiran ke situ dulu. Ya pasti berkarya lah. Maksudnya kayak jangan ada generasi baru, udah. Biar lu aja, biar lu udah disuruh sendiri gitu. Bener ya. Serakah ilmu banget ya kayaknya, serakah banget yang kayak yang harus jago gue doang gitu. Ya lihat dari kelangkahan, berarti lu harga harus tinggi dong ya harusnya sekali main ya. Lumayan bisa sombong lah kalau misalnya ditanya, Mas berapa harganya? Bisa misalnya 2,5 nih, saya ada banyak. Oh saya nggak bisa nih, kalau nggak cari aja yang lain. Wah, kan nggak bakal ada. Kan nggak bakal ada kan? Bisa sombong kayak gitu kadang. Iya loh anjrit. Iya loh. Iya. Kalau gue ya cari yang lain. Ya udah. Dibanting telepon gue. Langsung dimatiin. Iya langsung matiin. Nggak kontak lagi, blacklist. Kalau lu nggak mungkin kan? Ya oke. Terus untuk lu kan pasti ada naik turun ya. Pasti. Sekarang lagi turun banget apa? Enggak. Turun lah. Maksudnya dalam arti turun tuh semangat lu. Iya turun. Jam latihan lu. Turun banget. Sekarang. Kan gue lebih banyak main game. Iya. Bener totally main game. Mungkin gue kayak cuma ngejaga tone aja 15 menit. Oh main-main itu iya sih. Kenapa lu gitu? Akan nggak ada proyek kah atau? Ya pertama karena
Oh ya. Misalnya kayak gini nih, gue sempet nih COVID pertama gue latihan gila, masih 8 jam lagi, gue semangat lagi tuh tiba-tiba. Kayak gue pokoknya kalau kelar COVID, gue pasti jago nih, lebih jago dari yang dulu. Udah gitu tuh mikirnya. Ternyata COVID gak kelar-kelar. COVID gak kelar-kelar. Nih, terus sampai kapan? Iya, terus gue mulai mikir kayak, gue latihan 8 jam sehari, misalnya. Kali lah gue mau setahun nih ngeliatnya gitu. Ini mainnya kapan? Kayak gue latihan buat apa? Ya maksudnya gue di tahap pernah yang 8 jam terus gue tiba-tiba 8 jam dengan yang sia-sia aja. Yang gak ada destinasinya. Iya gak ada destinasinya gini aja. Iya muter-muter. Ya kayak gitu aja sih, jadi kayak turun kayak ya udah akhirnya kayak udah main game aja. Lepas aja deh ya. Udah maksudnya kayak ya latihan juga tetap masih ada. Buat jaga-jaga ini ya. Cuman jaga aja tapi bukan yang kayak ngulik, yang praktis bener yang kayak mecahin, misalnya kayak mecahin botol. Oh ya, anyway, teman-teman kan pada ke ini nih, ke modern jazz gitu kan sekarang, ya kan? Nah, ini menarik. Ya, teman-teman pada ke modern jazz, terus ada tension, altered, terus ada triad. Maksudnya kan dengan adanya lu latihan seperti itu, lu jadi punya skema baru, tujuan baru kan. Tujuan lu bukan panggung, tapi tujuan lu adalah materi kan. Banyakin materi, nggak hanya licks. Jazz zaman dulu, zaman sekarang beda bos. Kalau zaman dulu kan bener-bener licks, language ya. Kalau zaman sekarang teknis. Lu kalau perhatiin. Oh teknis gila sih emang. Gila kan? Semakin zaman gila sekarang. Teknis lu, sound lu semakin biadab. Lu, ya kan? Bener nggak? Semakin gila kan? Nah, gue sempet sih terjerumus ke situ karena memang nyari aura baru. Kalau nggak licks mulu, gila bayangin kita belajar licks mulu. Tidit, lama-lama dibanting kita piano. Tidit mulu loh. Ya kan? Gitu kan maksud gue, apakah lu nggak ada target tujuan ke sana? Sementara teman-teman mungkin pada ngulik-ngulik ke sana, atau lu nggak ketemu materi atau gimana? Nah, ini menarik nih. Gue ketemu materi. Oh, lu ketemu materi. Oke. Dan gue, maksud gue dengan licks, dengan latihan tension, selama 11 tahun gue latihan itu doang. Gue ngulik sesuatu yang dari sejarahnya, yang gue latihan bebop, main zaman swing. Gue gue belajarin semuanya. Ya maksudnya kayak di tahap yang gue yang sekarang bukan itu. Maksudnya gue kadang juga bingung sama orang yang kayak, kenapa sih orang main tuh tekniknya tinggi banget gitu. Gue tahu alasannya karena untuk apa yang ada di otak lu tersalurkan. Kayak tekniknya tinggi banget gitu. Apa yang dia mau nyanyiin di kepala tuh keluar gitu. Dan mungkin di luar dari nuansa biasa. Ngerti gak maksud gue? Jadi kayak pengen keluar dari, kan itu jadi bosan lama-lama kan? Tapi kayak hampir gak ada buat gue ya. Ngeliat kayak gue tanya, lu solo lu tentang apa? Itu menurut gue pasti jarang ada yang bisa jawab. Karena biasanya tentang solo itu tentang diri sendiri, bukan bagian of part of lagu. Jadi menurut gue kayak buat gue ya main musik itu harus ada purpose. Lu mau nampilin apa? Lu mau nampilin tentang estetika bermain musik kah? Apa lu pengen teknik orang-orang jauh, teknik lu tinggi, orang-orang mengenal yang tinggi, atau lu mau bermain musik simple tapi ya udah, tapi kena gitu, lu tahu meaning apa yang orang tuh yang musik sama musik apa mungkin yang enggak tahu. Oh ini lagi sedih ya, oh ini lagi mengabarkan gembira ya. Untuk memvisualisasikan lewat nada gitu. Nah menurut gue itu lebih penting sih sekarang buat gue. Gue lagi lebih nyari ke situ. Sekarang. Sekarang. Lah sekarang kan lu udah dapet. Menurut gue ngerasain lu udah dapet. Menurut gue nih, gue tadi main bareng lu udah dapet rasa, lu udah dapet message-nya, lu udah ngerti. Cuma maksud gue di sini kan, misalnya gini ya, teknik kan banyak banget. Kayak misalnya teknik harmoni, ada paralel harmoni, tekniknya 12 tone konsep segala macam kan. Dengan begitu kan lu jadi punya target latihan yang baru gitu, ngerti nggak? Maksudnya lembaran baru, latihan yang baru, sound yang baru. Meskipun sound itu nggak bisa representasikan perasaan kita. Bayangin aja, mana ada tadi lu perasaan apa kayak gitu? Tapi bisa sih sebenarnya, bisa banget. Tapi kan makanya tergantung cara menggunakannya. Ngerti? Lu sekarang bayangin Cikore deh. Cikore main dengan nada kayak gitu, dia main maksudnya ya apakah ya nuansa gitu, tapi rasa, untuk rasa dapetin, apakah lu tadi bilang rasa emosinya, gua rasa dengan sound kayak gitu ini kan disonan. Bisa, Wayne Shorter juga mengakuin itu. Iya kan? Iya. Dan sound
Wayne Shorter beda sama Chick Corea. Lu kompatin deh. Beda approach-nya pasti jauh banget beda. Chick Corea itu sangat, kalau lu pernah transkrip ya, Chick Corea itu sangat rapih. Dia tahu apa yang mau dimainin. Kalau si Wayne Shorter sama Herbie Hancock, it's blur. Gue setuju banget. Lu nggak bisa ngulik mereka, nggak bisa. Karena mereka tidak akan sama solonya setiap kali improvisasi, ya kan? Kalau Chick Corea, lu lihat deh. Lu lihat setengah satu di mini scale, lu lihat di situ lu jelas sekali. Teriak di situ jelas sekali. Herbie Hancock enggak tahu, treng. Terus Herbie Hancock tanya Wayne Shorter, "Nih abis ini mau kemana?" "Terserah lu, gue bawa lu." Mampus. Terus gitu, Wayne Shorter bilang, "Iya, lu mau bawa gue kemana, gue ikut, mati." Maksudnya cuma begitu doang. Maksudnya percakapan macam apa gitu secara musikal yang begitu itu tingkat tinggi banget, maksudnya. Iya, itu udah ngerti jauh, kan maksud gue? Dalam banget tuh. Lu kalau ya gue sih karena gue pernah transkrip Herbie Hancock dan gue nyerah. Kenapa? Karena gue nggak menemukan harmoni yang bisa gue pelajarin di situ. Emang pasti. Gila gak? Wayne Shorter, apalagi Wayne Shorter Quartet ya. Gue nggak menemukan sesuatu yang gue bisa gue pelajari. Gue cuma nikmatin aja. Iya pasti kita. Ya, apa yang mau dipelajarin? Kayaknya ya udahlah. Kayaknya cuma dia aja yang ngerti. Iya, dan memang kita berasa sih ya, musikalnya berasa. Beda sama Chick Corea, beda. Gue dari situ gue bisa ngulik, oke, pattern begini. Oke, Brad Mehldau beda. Oh, beda itu justru. Ya kan? Sangat bisa, ya memang sulit tapi bisa diulik. Masih bisa dilihat. Orang banyak ngulik. Coba Herbie Hancock. Lu lihat deh Herbie Hancock punya solo. Gak ada orang yang bisa, gak ada loh orang bisa ngulik not-notnya by not, jarang banget. Tapi gue setuju sih. Emang beda ya kan? Beda gila. Kecuali zaman dulu Herbie Hancock tuh zaman trio Herbie Hancock kalau nggak salah banyak orang ulik tuh, ada transkripnya. Zaman sekarang nggak ada orang ulik Herbie Hancock, nggak ada. Dia udah kayak sesuka hati dia emang. Sesuka hati dia, maksudnya feelingnya dia. Ya kita nggak bisa ngomongin mereka sih ya, mereka dewa-dewa. Iya, tingkatnya udah beda sih dia. Iya, kastanya beda deh. Iya kan, not disonan bisa jadi perasaan gitu kan. Bisa. Sementara kalau kayak Chick Corea cuman buat nuansa. Gue kalau denger ya dia ya udah nuansa Chick Corea begini. Coba kayak kalau Herbie Hancock bisa begitu tuh, bisa kayak orang nyembah gitu. Kayak orang beragama gitu loh, macam menyembah gitu. Ya kan? Ya apakah lu yang maunya kayak gitu? Atau yang gimana gitu? Apakah biar teman-teman kan yang nonton sini jadi tahu, oke, jadi apa yang gue bisa pelajarin dari seorang Rega gitu kan? Karena apa yang kita ngomongin di sini pasti banyak komen nih. Pasti, kan? pasti banget karena mereka belajar banyak banget gitu kan. Jadi lu kemana gitu loh? Apakah ke gaya Wayne Shorter, Herbie Hancock, lebih ke psikologi musik, psikologi bermusiknya, message, atau lo mau gaya technical? Gue sih lebih kayak ke Wayne Shorter. Gue emang hati gue lebih ke sana sih. Maksud gue kayak iya, begitu kita bermain dengan ya kayak kita gini, latihan licks buat apa? Bukan buat dipakai kan, buat menjadi hal yang terbiasa gitu. Sampai lu ketemu chord itu lu udah bisa nyanyinya, nggak perlu gue pakai licks ini. Biasanya tuh latihannya biasanya belum sempurna tuh. Tapi kalau begitu kayak tiba-tiba chord 251 tuh lu pakai lick yang udah biasa lu pakai. Wah, itu baru sempurna. Kan sebenarnya itu kan licks fungsinya. Fungsi licks ya. Tapi kalau orang mau punya banyak ya bebas. Menurut gue nggak ada salah bener di konsep ini. Mau main yang technically ya bebas. Mau main. Betul. Teman-teman pilihan aja. Lu mau yang lebih jago mau kayak komputer atau yang jago lebih human gitu. Ya pun salah tapi enak gitu. Ada kan orang yang kayak bunyinya salah tapi enaknya enak aja gitu. Iya. Feel-nya dapat ya. Feel-nya dapat ya. Kalau orang teknik mah begitu salah dia langsung ngulang lagi. Iya. Iya kan? Lu pernah denger album Elder belum yang terakhir? Wah, itu sih itu robot. Gila, itu robot. Ya gua ya kesan gue sebagai pendengar, dan gue kan pemain juga, gue pendengar, gue kesannya ya teknis banget. Jadi maksudnya ya ya gila banget itu. Gila ya, edan ya. Itu. Tapi ya udah, gue kesannya ya penilaian gue begitu. Gue sebagai orang pendengar ya gue begitu. Beda sama Herbie Hancock kan, kayak melayang-layang gitu dibawa kemana. Ya kan? Kita kayak di bawah dimensi yang lain. Iya betul. Dan dia mainnya pun udah kayak udah orang, dia juga kayaknya udah kayak bukan main piano kali, bayangan dia udah nggak tahu di mana gitu. Iya. So, gue ngerasa kayak denger Brad Mehldau, Keith Jarrett, gue ngerasa pas denger dia tuh, gue kayak lagi dibawa kemana nggak tahu. Oke. Dibandingkan ya denger yang teknik gitu ya. Yang technical. Technical ya mungkin, tapi gue demennya denger orang yang, gue juga dengerin kok kayak
siapa? Martiner. Oh, gue suka banget. Wah, Coltrane. Menurut gue kalau Martiner kayak Coltrane gitu, orang-orang yang enak bisa dikulik. Kalau lu mau tahu tentang teori, bener lu belajar sama orang teknik. Iya betul. Karena orang yang kayak misalnya kelas yang udah cuma dinyanyiin terserah di momen apa, ini nggak bakal bisa dapat apa-apa. Oke. Karena kadang kan kita gini, kalau ngulik phrasing misalnya kayak ini bar 2, ya licksnya gini nih, 3 gini. Kadang tuh kita nggak pernah lihat bar satunya nge-build-nya gimana, kalimat sebelumnya tuh nge-build-nya gimana sampai dia bisa jadi kalimatnya gini. Oke. Orang tuh jarang banget, cuman taunya licksnya gini. Oke. Cuman begitu dimasukin kadang kita suka, kok nggak enak ya? Genre yang masukin enak ya, misalnya kayak Chet Baker. Oke. Kan banyak tuh solo-solo yang licksnya yang di tengah enak banget gitu, misalnya di B-nya enak banget. Nah kita tuh kadang suka lupa sama kalimat licks yang dia buat saat di B itu. Pasti tergantung kalimat A-nya tuh gimana. Iya. Itu pasti ngaruh banget. Aku tuh selalu ngeriset hal yang kayak gitu. Gak mungkin nih, ini bisa enak banget nih dia bisa nempatin timing A atau A-nya dia ternyata A-nya emang dia mainnya lebih banyak panjang-panjang, jadi begitu di B dihajar mainnya agak main seperlapan. Kayak banyak kan gitu. Jadi kayak rasanya jalan gitu. Oh, lu analisa gitu? Oh, nganalisa gitu. Waduh. Soalnya ini yang nggak semestinya seusia lu nih. Iyalah, lu nganalisa emosi orang, lu nganalisa secara built-in ininya cerita orang itu nggak gampang. Itu bukannya maksudnya lu mature sebelum waktunya. Iya dong, dalam arti orang lagi sibukin teknik sekarang nih. Gila-gila nih, main 2 tangan, main 3 tangan, terserah deh. Ya kan? Sementara lu sibukin bagaimana how to build in story-nya. Itu kan luar biasa, men. Karena gue ngeliat yang bikin sempurna karena bagaimana kita menceritakannya, bukan tekniknya. Teknik gue selalu bilang kok, maksudnya kayak teman gue yang bisa nanya gitu. Teknik itu dibuat bisa lu punya emang otak lu rumit nih isinya. Mau main pentatonik, ya kalau lu nggak punya teknik lu nggak bakal bisa bunyiin. Iya betul. Mau main piano, mau main harmonika, apapun alatnya, nggak bisa bunyiin. Jadi teknik itu cuman ibarat udah mengantarkan aplikasi yang buat menyalurkan apa yang di pikiran. Kalau teknik lu nggak tinggi kan lu juga nggak bisa nyalurin apa yang di otak. Iya betul. Jadi menurut gua kuncinya ya teknik mesti wajib menurut gua. Ya sama kembangin teori musiknya, sama built-in nyanyi. Itu paling penting lagi. Oke, gue tahu nih sebetulnya kalau piano susah loh begitu. Piano itu 2 kali lebih sulit dibanding lo. Kenapa? Karena lo nggak ngeliat alat kan. Jadi feeling lo masih bisa jalan. Kalau piano susah. Kalau improvisasi. Oh iya pasti. Ngeliat alat, mikir. Wah mau begini approach-nya. Abis itu begini nih. Iya. Masuk lick stat gitu kan. Nah, piano tuh. Ya kan? Banyak pikir. Makanya kadang-kadang suka nggak nyanyi, mesti lepasnya mesti pernah begini. Tapi kelebihan dan kekurangannya ada kok. Maksudnya harmonika juga susah. Ketika suruh solo, main blues solo sendiri. Even saxophone, trompet, semua main tiup. Coba aja kayak mainin chordalnya gitu. Oke. Itu kan susah juga. Kalau piano juga enak apa gitar udah kelihatan. Oh iya benar. Memang benar. Secara itu betul. Tapi secara improvisasi nyanyinya gitu loh. Building kalau a story. nyanyinya emang jauh banget. Ya kan susah. Piano susah loh. Bener-bener susah. Tergoda. Kok kompingnya mana nih ya? Iya mikir kan. Kompingnya terus. Iya kan. Voicingnya. Iya udah lama banget iya ya. Kan? Iya kan. Nyari leading note-nya. Aduh ya. Terus ada lick yang kita hafalin yang kayak keren banget nih dari rumah kita hafalin. Oh kita bawa ntar nih jam nih. kita udah rencanain nih begini. Ya kan? Ada lu kan. Ya makanya susah untuk feeling. Gue angkat tangan deh. Alat tiup the best. Gila ya. Jadi untuk gue akuin untuk sosial lo sekarang yang which is mainnya kayak gitu dengan punya pola pandangan tentang musik improvisasi begitu, gue anjungin jempol sih. Oke guys, ini makin seru tapi gue tetap mesti udahin karena kalau enggak keterusan kita bisa berjalan. Ya. Lama-lama kita main juga di sini. Ya udah, oke. Thank you udah datang ke tempat gue. Gue suatu kehormatan. Ya. Dan buat gue banyak belajar banget dari sesi ngobrolan kita bahwa ingat yang paling penting beliau aja bisa mikir how to play sounds good story. Ya artinya ya kita harus memadu padankan kali ya teknik sama cerita ya. Harus balance. Harus balance ya gitu. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga video gue dengan Rega bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.